Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Mathroom, ruang matematika tempat kita belajar dan berdiskusi segala hal yang berhubungan dengan matematika. Pada video ini saya akan membahas materi pertidaksamaan eksponen dan grafik fungsi eksponen. Baiklah, kita mulai saja. Yang pertama kita bahas adalah pertidaksamaan eksponen. Bentuk yang pertama, untuk A besar 1, maka berlaku A itu adalah bilangan pokok atau absisnya. A pangkat fx besar sama dari A pangkat gx, maka penyelesaiannya adalah fx besar sama gx. Yang perlu kita lihat adalah tanda dari soal itu sama dengan tanda penyelesaiannya. Begitu juga kalau bentuknya A pangkat fx kecil dari A pangkat gx, maka fx-nya kecil sama juga dengan gx. Berikutnya, untuk A berada di antara 0 dengan 1, maka berlaku A pangkat fx besar sama dari A pangkat gx, maka fx kecil daripada gx. Jadi kalau tandanya besar sama, maka di sininya kecil sama. Artinya penyelesaiannya ini tandanya kebalikan dari tanda soal. Begitu juga kalau A pangkat fx kecil sama dari A pangkat gx, maka penyelesaiannya adalah fx besar sama gx. Lalu bentuk yang ketiga dan keempat itu berbentuk persamaan kuadrat. A dalam kurung A pangkat x kuadrat ditambah B dalam kurung A pangkat x ditambah C sama dengan 0. Nanti tanda di belakangnya bisa kecil sama, besar sama, atau besar atau kecil daripada 0. Untuk lebih jelasnya, kita coba lihat contoh soal. Contoh soal saya yang pertama, saya punya tentukanlah himpunan penyelesaian dari 3 berpangkat x kuadrat dikurang 2x dikurang 4 besar sama 3 berpangkat 3x plus 2. Maka untuk menyelesaikan soal yang ini, kita lihat dulu bentuk bilangan pokoknya. Bilangan pokoknya itu adalah besar daripada 1. Kalau besar daripada 1, maka tanda penyelesaian itu sama dengan tanda pada soal. Berarti kalau saya tulis, berarti di sini kita tulis fx itu nanti tandanya besar sama dari gx. Maka kalau kita selesaikan, x kuadrat dikurang 2x dikurang 4 besar sama dari 3x plus 2. Kita nolkan ruas kanannya, berarti x kuadrat dikurang 5x dikurang 6 besar sama dengan 0. Berikutnya, ini kita faktorkan. Kalau dikalikan hasilnya 6, kalau dijumlahkan hasilnya min 5. Berarti kita tulis min 6, di sininya plus 1. Maka x-nya sama dengan 6, x-nya sama dengan min 1. Maka untuk menentukan daerah himpunan penyelesaiannya, maka kita gambarkan pada garis bilangan. Ini misalnya min 1, di sininya 6. Maka kalau kita buatkan sekatnya, kita tentukan positif negatifnya. Untuk menentukan positif negatif, ada banyak cara untuk menentukannya. Bisa diuji nilai, misalnya di antara min 1 dengan 6 ada angka berapa, misalnya ada angka 0, kita uji kebersamaan. Atau cara lainnya, lihat aja koefisien di depan x kuadrat. Kalau koefisiennya itu positif, berarti kita mulai di kanannya nilainya positif, negatif, positif. Kalau nanti negatif, berarti negatif, positif, negatif. Sekarang tanda kita adalah besar, maka arsir searah yang positif. Maka daerah arsirannya yang ini. Maka HP-nya itu adalah x di mana min 1 kecil sama x kecil sama 6, di mana x-nya adalah elemen bilangan real.
Berikutnya, soal yang kedua, contoh yang kedua, tentukanlah himpunan penyelesaian dari sepertiga berpangkat X kuadrat plus 3X kurang 1 kecil sama sepertiga berpangkat X kuadrat ditambah 2X dikurang 9. Maka untuk menyelesaikannya kita periksa dulu bilangan pokoknya. Ternyata bilangan pokoknya itu berada di antara 0 dengan 1. Maka berdasarkan sifatnya, tanda soal nanti akan kebalikan dengan tanda penyelesaian. Berarti kita tulis fx. Nanti kalau ini kecil jadi besar dari gx. Kalau kita tulis berarti X kuadrat ditambah 3X dikurang 1 besar sama dari X kuadrat ditambah 2X kurang 9. X kuadratnya habis, berarti di sini jadinya 3X kurang 2X besar sama dari min 9 plus 1. Berarti X besar sama dari min 8. Maka HP-nya adalah X di mana X besar sama min 8. Lalu X anggota bilangan real. Berikutnya, contoh yang ketiga. Saya punya bentuk tentukanlah himpunan penyelesaian dari persamaan 2 pangkat 2X plus 1 dikurang 5 kali 2 pangkat X plus 1 ditambah 8 besar sama 0. Kita selesaikan. Maka kita pecah dulu pangkat yang pertama, berarti kita tulis 2 pangkat 2X dikali 2 pangkat 1 dikurang 5 kali 2 pangkat X dikali 2 pangkat 1 ditambah 8 besar sama 0. Kenapa ini bisa menjadi kita pecah jadi bentuk perkalian? Kita ingat lagi sifat yang ini. Kalau A berpangkat M dikali A berpangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. Sekarang posisinya dari A pangkat M tambah N kita rubah menjadi A pangkat M dikali A pangkat N. Oke, kalau udah seperti ini kita lanjutkan lagi. Oke, duanya pindahkan ke depan. Lalu ini saya pecah jadi kayak gini. 2 pangkat X dikuadratkan dikurang 5 kali 2 kali 2 pangkat X ditambah 8 besar sama 0. Berikutnya nih saya tulis 2 pangkat 2X kuadrat dikurang 10 kali 2 pangkat X ditambah 8 besar sama 0. Oke, ini bisa kita sederhanakan. Kita sama-sama bagi 2. Berarti jadinya 2 pangkat X kuadrat dikurang 5 kali 2 pangkat X ditambah 4 besar sama dengan 0. Berikutnya, ini saya buatkan pemisalannya. Misal 2 pangkat X sama dengan P. Maka persamaan kita jadinya P kuadrat dikurang 5P ditambah 4 besar sama 0. Saya sambung di sini. Berarti kalau kita faktorkan, ini besar sama 0. Maka faktornya adalah P negatif 4 dan P negatif 1. Berarti P-nya sama dengan 4, P-nya sama dengan 1. Kita kembalikan ke bentuk misalnya tadi kan tadi yang pertama 2 pangkat X sama dengan 4. 4 itu kan sama artinya 2 pangkat 2. Maka X-nya sama dengan 2. Berikutnya 2 pangkat X sama dengan 1. Di mana 1 itu adalah 2 pangkat 0. Maka X-nya sama dengan 0. Maka untuk menentukan daerah himpunan penyelesaiannya kita gambar di garis bilangan. Ini saya tulis 0 di sini, ini 2. Kita sekat dulu. Lihat tanda lagi kayak tadi, ini positif di depannya berarti positif, negatif, positif. Tanda kita besar berarti searah positif. Maka daerahnya yang ini. Maka himpunan penyelesaiannya adalah nanti X di mana 0 kecil sama X kecil sama 2, di mana X itu adalah anggota elemen bilangan real atau anggota bilangan real. Oke, berikutnya soal yang keempat.
Tentukan himpunan penyelesaian dari X kurang 2 berpangkat 2X kurang 3 kecil dari X kurang 2 berpangkat X plus 3. Pada soal ini kita tidak tahu apakah bilangan pokoknya itu pecahan atau besar dari 1. Maka untuk menyelesaikannya kita harus uji dua kondisinya. Kondisi yang pertama, saya uji dulu A besar 1. Nah, sekarang kita selesaikan. A itu tadi adalah X kurang 2, berarti besar 1. Berarti X-nya besar 3. Anggap ini persamaan pertama. Berikutnya kita selesaikan lagi Fx, Gx-nya. Lalu apa tandanya? Karena dia syaratnya adalah besar daripada 1, berarti tandanya mengikuti tanda soal. Berarti di sini tandanya kecil. Berarti kita tulis 2X kurang 3 kecil dari X plus 3. Ini kita selesaikan, jadinya di sini 2X kurang X kecil dari 3 ditambah 3. X kecil daripada 6. Ini kita sebut persamaan 2. Lalu kalau kita gambar dan kita iriskan kedua persamaan ini, maka kita tulis kayak gini. Ini persamaan 1 misalnya, ini persamaan 2 misalkan aja. Ininya adalah besar dari 3, berarti ini 3. Kalau besar dia ke kanan, misalnya di sini 6, kecil dia ke kiri. Maka dari gambar ini terlihat irisannya. Ini punya irisan daerah himpunan yang sama. Maka daerahnya yang ini, yang saya arsir dengan tinta warna ungu. Maka kita dapatkan HP-nya itu adalah X di mana 3 kecil X kecil 6. Di mana X elemen real. Oke. Lalu apakah udah selesai sampai di sana? Belum. Berarti kita uji syarat yang kedua. Wilayah yang kedua itu berada di antara A-nya tuh 0 dengan 1. Maka kalau kita selesaikan, berarti di sini 0 kecil dari X kurang 2 kecil 1. Berarti 2 kecil X kecil 3. Ini kita pindah ruaskan. Ini sama persamaan 1. Berikutnya kita ambil syarat Fx. Karena dia di antara 0 dengan 1, maka tanda kebalikan dari tanda soal. Kalau tanda soalnya kecil, berarti di sini besar dari Gx. Maka kalau kita tulis 2X kurang 3 besar dari X plus 3. Berarti di sini X besar 6. Ini persamaan 2. Maka kalau kita iriskan yang satu dengan yang kedua, kalau kita gambar lagi, berarti di sininya adalah wilayah 2 dengan 3. Berarti bentuknya tertutup. Berikutnya lagi 6. Besar 6 berarti ke sini. Dari gambar ini dia tidak punya daerah irisan. Maka himpunan penyelesaiannya adalah himpunan kosong. Maka yang jadi jawabannya adalah HP yang pertama saja. Wilayahnya berada di antara X di mana 3 kecil dari X kecil dari 6 ini di mana ya. Oke, berikutnya kita lanjut lagi materi grafik fungsi eksponen. Kita lihat dulu bentuk grafiknya. Ini adalah bentuk dari grafik fungsi eksponen. Yang hijau ini adalah grafik dari Y sama dengan A pangkat X di mana A-nya besar 1. Yang merah itu Y sama dengan A pangkat min X atau kita tulis seper A pangkat X. Wilayahnya berarti 0 kecil A kecil 1. Oke, dari gambar ini kita lihat untuk yang A pangkat X atau yang A besar 1, grafiknya itu naik dari ini panjang seterusnya dari min tak hingga sampai tak hingga. Kalau ini turun dari min tak hingga sampai positif tak hingga.
Oke, sekarang kita lihat apa sih sifat-sifat dari eksponen ini. Yang pertama, kita punya sifatnya F selalu memotong sumbu Y di titik 0,1 dan itu kita sebut dengan intercept. Berikutnya, F adalah fungsi kontinu. Seperti yang saya bilang tadi itu dia tidak ada berhentinya, dia terus naik dan ini terus turun sampai tidak tahu batasnya. Berikutnya, sumbu X tidak pernah dipotong oleh fungsi eksponen. Jadi garis merah mendekati sumbu X dan garis hijau ini tidak pernah memotong sumbu X. Cuma hanya didekati. Sumbu X itu nanti disebut dengan asimtot datar. Jadi yang sumbu X ini disebut asimtot datar. Berikutnya, F merupakan fungsi naik untuk A besar 1. Jadi untuk grafik yang hijau ini dia akan selalu naik, bertambah besar nilainya. Semakin besar X-nya, Y-nya akan semakin besar. Kalau untuk yang kelima, F merupakan fungsi turun. Jadi kalau yang grafik merah ini semakin besar X-nya, maka nilai Y-nya akan semakin kecil. Oke, kita lihat dulu lagi berikutnya. Oke, saya punya gambar seperti ini. Sekarang ini saya sebut ini kurvanya Y sama dengan A berpangkat X. Lalu yang merah kurvanya apa? Yang merah adalah Y sama dengan 2 pangkat X kurang 1. Coba perhatikan antara gambar dasar dengan gambar pangkatnya dikurang 1, maka kurva yang ini dari yang warna hijau dia bergeser satu satuan ke arah kanan. Jadi di sini awalnya dia bergeser. Berarti kalau dia negatif dia geser ke kanan sebesar negatifnya. Berikutnya lagi, kalau gambar saya seperti ini, kita tulis lagi yang ini. Yang ini grafik Y sama dengan A atau 2 pangkat X. Yang ini nanti adalah Y sama dengan 2 pangkat X plus 1. Oke, coba kita lihat. Oke. Kita perhatikan, berarti kalau yang ditambah, dia akan bergeser ke kanan sejauh 1 satuan. Negatif ke kanan, kalau positif ke kiri. Lalu apa yang bisa kita simpulkan dari ini? Sekarang saya munculkan gambarnya. Yang hijau itu adalah Y sama dengan 2 pangkat X. Yang merah Y sama dengan 2 pangkat X kurang 1. Dan yang oranye adalah Y sama dengan 2 pangkat X plus 1. Lalu kesimpulannya apa? Kalau kita punya bentuk eksponen Y sama dengan A pangkat X plus minus B, kalau nilainya plus B, maka dia akan geser ke kiri sejauh B satuan, lalu negatif B akan geser ke kanan sejauh B satuan. Itu yang perlu kita ingat. Berikutnya lagi adalah kalau saya punya gambar seperti ini lagi. Ini saya tulis lagi misalnya Y sama dengan 2 berpangkat X. Lalu yang ini, yang merah ini kita kasih namanya adalah Y sama dengan 2 pangkat X plus satunya di bawah. Bukan di pangkatnya. Lalu coba perhatikan, kalau dia ditambah dengan 1, maka grafiknya naik sebesar 1 satuan dari grafik awal. Gimana nanti kalau bentuknya seperti ini? Kalau ini kita sebut Y sama dengan 2 pangkat X, maka ini nanti Y sama dengan 2 pangkat X dikurang 1. Jadi kalau dia berkurang 1, berarti dia turun 1 satuan dari grafik awal. Maka dari sini bisa kita ambil kesimpulannya. Yang hijau adalah grafik dasar. Yang ungunya nanti dikurang 1, yang merah adalah ditambah dengan 1. Lalu bisa kita simpulkan adalah kalau bentuknya Y sama dengan A pangkat X plus minus C, kalau dia plus C, dia akan bergeser ke atas sejauh C satuan. Kalau negatif C, dia akan geser ke bawah sejauh
C satuan. Inilah nanti yang akan membantu kita untuk menggeser grafik ke kiri ke kanan lalu ke atas ke bawah. Oke, demikianlah video kita pada kesempatan ini. Mudah-mudahan kamu mengerti dengan apa yang saya sampaikan. Kalau ada yang ingin request materi, nanti silakan tulis di kolom komentar. Nanti saya akan coba buatkan. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.